kami tetap baik. Iya. Kami menunjukkan bahwa kami mengasihi, bahwa kami tidak pernah bermaksud membawa sesuatu yang merugikan mereka, tidak bermaksud jahat dan lain sebagainya. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Opung Katriel Doli dan Opung Katriel Boru. Shalom, Horas. Shalom, Horas. Jadi, Opung Katriel Doli dan Opung Katriel Boru ini sudah punya 5 orang anak dan 4 pahopu ya? Iya, betul. Betul sekali. Ini awal jumpa dengan Opung Boru, mana Opung Doli? Ini udah 40 tahun pernikahan ya? Ya. Mantap ini. Iya, 40 tahun pernikahan, tapi perjumpaan nggak pernah dilupakan. Masih ingat berarti Iya. perjumpaannya. Jadi kalau bicara perjumpaan, kami berjumpa di kota Bandung menjelang hari Natal tahun 1982. Oh, oke. Ya. Jadi memang Opung Doli tinggal di Bandung? Tidak, saya tinggal di Jakarta karena saya waktu itu sudah bekerja di Bank Eksim. Oh, Tetapi saya berlibur ke rumah saudara kami yang ada di Bandung? di Bandung. Lalu Bertemulah dengan ini mantan pacar saya ini. Jadi Bertemulah Opung kami. Boru orang Bandung asli? Bukan, Garut, tapi saya lahir di Jakarta. Oh, jadi tinggal di Bandung? Di Bandung enggak, ada kebetulan ada family saudara banyak juga di sana. Oh, jadi kebetulan juga lagi di sana? Lagi ke sana, lagi liburan. Jumpanya cemana waktu itu Opung Doli? Ya, jadi saya waktu itu menginap di rumah tulang saya di Jalan Cihanjuang ya di Bandung. Kemudian ketika saya lagi ada di teras, muncullah ini mantan pacar ini. Siapa Terus ini? siapa ini? Rupanya hal yang sama juga dari sana. Wih, ganteng kali ini cowok ini, kan gitu kan. Akhirnya bertemulah berkenalan di sana. Ternyata masih ada hubungannya tantenya dia dengan saudara sepupu saya. Oh, masih ada hubungan. Masih ada hubungan. keluarga. Istrinya adalah saudara jauh dari tantenya dia, pacar ini. Kenalan ini. Kenalan lah kami di situ. Cocok. Belum cocok waktu itu, tapi dia langsung minta nomor apa saya. Nomor. Alamat. Waktu itu belum ada nomor HP. Opung Boru yang minta dulu. Oh iya. Bukan. Ngaco. Opung Doli rasain minta ini. Dia yang minta. Oke. Orang saya panggilnya aja Om. Om. Karena saya bilang gini, Selamat Natal Om. Karena umur juga beda jauh Beda ya. jauh. Beda berapa tahun? 10 tahun. Yes, Oh. 9 lah. Ya, hampir 9 tahun. Ya, 9 tahun ya. Oh, oke. Ya. Iya. Begitu. Dan hasil dari obrolan itu apa, Bung? Jadi rupanya
tempat kos saya tahun itu dekat dengan rumah omnya. Saya di Jalan Pramuka, mereka di Ah, Rawasari, Ah. dekat sekali kan. Jadi akhirnya saya ajaklah kawan waktu itu, ayo kita ke Jalan Rawasari. Ternyata dia sudah nunggu-nunggu saya udah lama. Akhirnya ya sudah berkenalan dengan saudara-saudaranya. ah. Lalu berlanjutlah dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya. Dia waktu itu sudah mulai kerja sambil kuliah. Oh, Jadi kuliah Saya masih. kuliah Ah. di ASMI. Yasmi. Umur berapa rupanya waktu itu? Waktu itu masih 21. Oh, 21 ya. Kami pacaran 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Oke. Jadi waktu itu sama-sama kosong ini. Opung Doli memang nggak ada pasangan, Opung Boru juga nggak ada. Jadi kosong enggak, itulah misteri dari Tuhan ya. Sebenarnya tidak kosong juga, dia juga tidak kosong, tetapi Sama-sama punya pasangan ini. Ya. ya pacaran. Ya. Saya sudah tunangan waktu itu. Opung Boru udah tunangan, dengan- Opung Doli punya pacar. Punya pacar. Ini kayak mana ceritanya? Itulah. Jadi kami beda agama. Oh. Kami beda agama, oke. jadi beda keyakinan waktu itu. Tapi Tuhan sepertinya atur ya, bukan sepertinya lagi, dan memang Tuhan yang ngatur. Itu menurut apa yang kami percayai ya. Kenapa kok bisa saya bergerak ke Bandung dan dia juga ke rumah yang sama? Ya, kenapa harus bertemu itu di situ? Karena akhir tahun biasanya kawan-kawan di Jakarta itu mengajak justru yuk kita adakan acara-acara di Jakarta gitu ya. Tetapi saya memilih ke Bandung entah apa, sehingga itulah Perjumpaan. Tuhan atur kami bertemu. Karena dia juga sebenarnya bukan berdomisili di Bandung. Iya, bukan juga memang kebetulan lagi di situ. Kebetulan di situ. Dia berdomisili Jakarta. di Jakarta. Oh, berarti sama-sama di Jakarta lah ini. Karena sebenarnya. waktu itu dia kuliah di ASMI ke Rawasari, itu rumah omnya, dekat sekali, dan saya waktu itu indekos di Jalan Pramuka ya. Oh, dekat lah ini, nggak terlalu jauh lah ini. Oke. Iya. Tapi kayak mana? Apa yang membuat akhirnya jalan ini? Akhirnya memutuskan pacaran? Karena kan masing-masing punya pasangan. Akhirnya frekuensi pertemuan itu sering ya terjadi, sering kami ini ya. Dia kemudian bekerja waktu itu sambil kuliah, dan saya ya gimana, kasihan ya kalau nggak dijemput. Akhirnya Tiap hari jemput. itulah yang membuat mungkin ya sering bertemu, semakin paham satu sama lain ya. Jadi tetapi bukan itu, masa pacaran itu memang indah, tapi yang sangat sulit bagi kami adalah ketika hubungan itu semakin lama semakin serius. Nah, karena kan satu, Opung Boru tidak seiman ya. Ya, seiman ya. Yang kedua, Opung Boru orang Batak? Bukan orang Batak. Iya. Nah, ini biasanya Iya. kita orang Batak nggak Iya. terima ini. Iya, jadi itulah apa pergumulan kami waktu itu. Bagi saya sangat berat karena saya dilahirkan di keluarga yang ortodoks ya. Oh, betul-betul Batak kali lah ini ya, Pung ya. Batak kali, karena saya dulu BTL. Batak tembak langsung yang dibesarkan dengan tradisi-tradisi yang sangat ketat ya. Kemudian baru saya angkatan kedua dari opung saya yang berangkat kuliah, dan pengharapan mereka mungkin sangat besar untuk mengikuti apa yang mereka maui. Kalau bisa jumpa sama orang Batak juga. Iya. Dari mana kampung kita, Pung? Dari Tarutung. Dari Utung. Tetapi akhirnya saya sadari bahwa apa yang kita rencanakan itu bukan itu yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing ya. Oke. Ya. Itu rencana orang tua. Saya pun sampai saat itu juga berencana sama dengan orang tua, tetapi Tuhan tetapkan pilihan yang lain. Oke. Akhirnya saya ikuti, tapi bukan hanya di situ persoalannya, karena di sisi Oppo Kristi, Oppo Katriel Boru juga menghadapi hal yang sama dengan tradisi mereka yang sangat ketat ya. Ketat ya. Selain itu juga dia merupakan anak tunggal, anak satu-satunya. Jadi sangat berat. Saya pahami sangat berat bagi keluarga itu untuk melepaskan anaknya. Iya, harapan semua ya Iya. di Opung Boru lah. Ya. Jadi
jadi saya tidak bisa mementingkan diri sendiri. Akhirnya saya pahami juga bahwa oh iya berat juga bagi mereka. Tetapi masing-masing kami sudah tentu melaksanakan bagian kami masing-masing. Ya. Akhirnya saya pulang kepada orang tua ke Tarutung, menyampaikan maksud kami dan mohon doa restu. Itu pun melalui suatu pergumulan yang berat ya. Iya, Karena orang tua sangat berharap, sebagaimana keluarga kami yang sangat ketat, berharap mengikuti jejak mereka. Ya. Meskipun waktu itu saya tidak pernah dijodohkan dengan siapapun. Oh, nggak pernah ya? Ya. Berarti dikasih kebebasan sebenarnya. Iya, tetapi persyaratan mereka ya kalau boleh satu suku, satu iman. Iya. Ya, itulah yang terjadi pada saat itu. Tetapi kami menurut apa yang kami lihat sekarang ini, karena kita itu memang akhirnya niscaya akan terjadi integrasi ya. Saya mengatakan demikian karena kita tidak akan luput dari interaksi sesama bangsa Indonesia yang kemungkinan besar juga akan melahirkan pernikahan-pernikahan yang beda suku. Dan memang 40 tahun jaraknya kami melihat ke arah itu semakin besar terjadi. Ya. Dan itu saya kira menguntungkan bagi bangsa ini sehingga nanti integrasi yang semakin kuat itu bisa dicapai. Bukan untuk membela apa yang kami sudah jalani, tetapi menurut pengamatan kami itulah nantinya yang akan terjadi. Interaksi yang semakin banyak terjadi seluruh wilayah Republik Indonesia akan melahirkan pernikahan-pernikahan seperti yang kami alami. Jadi waktu Opung Doli datang ke kampung menyampaikan apalah kata orang kampung pada saat itu, kata keluarga besar. Iya, jadi reaksi ayah saya yang pertama, "Nak, kenapa pulang? Biasanya pulangnya bulan-bulan Desember. Bulan Natal. Hari Natal dan Tahun Baru. Ada sesuatu yang penting, maka kau pulang." Bulan-bulan. Waktu itu saya pulang bulan Juni. Oh iya, tanya-tanya lah orang itu kan. Langsung ya. Ada yang aneh. Ada yang aneh. Jadi langsung saya jawab, "Ya Pak, ada sesuatu yang serius yang mau saya sampaikan kepada Bapak dengan Uma." Gitu ya. Baiklah, jadi akhirnya kami berkumpul lah bertiga dengan ayah dan ibu, dan langsung saya sampaikan bahwa ada hubungan saya dengan seorang anak perempuan yang berasal dari suku dan agama yang lain. Berat bagi mereka, berat sekali saya lihat dari wajah ayah saya. Tetapi ibu saya, ibu yang melahirkan saya, sejuk sekali reaksinya, perkataannya, "Iya Nak, teruskanlah." Karena didukung ya? Karena pilihanmu adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi uruslah pernikahanmu, karena saya dengar beda suku dan beda keyakinan. Kau sudah lebih mengetahui itu, kami orang tua tidak paham nanti itu bagaimana terjadinya pernikahan itu. Tetapi ayah saya terlihat dari rona wajahnya sangat berat. Ya, sangat berat. Tapi rencana dulu, ini kan beda iman, beda suku. Rencana dulu memang Opung Doli mau bawa Opung Boru jadi Kristen gitu ya? Rencana. Jadi ketika kami menjalani hari-hari yang kami lalui, ada satu kesaksian yang bagi saya waktu itu saya anggap bahwa itu adalah cerita-cerita yang tidak perlu diperhatikan, ya, karena saya selaku anak Tuhan mulai dari lahir dari kandungan, saya tidak pernah mengalami sebagaimana dialami oleh Opu Katriel. Apa rupanya? Boleh dicerita sedikit? Jadi dulu dia sekolah di Don Bosco di Fak-Fak ya. Jadi selalu sekolah di sekolah Katolik. Dan rupanya lingkungan mereka itu dia paham bahwa wajah Yesus itu seperti ini. Ya. Kemudian suatu hari dia datang ke tempat kos saya mengatakan,
saya bermimpi bertemu dengan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, opung baru Ya, mimpi. oke. Iya. Saya ceritakan Iya. sedikit ya. Boleh. Jadi ketika perkenalan saya dan apa istilahnya pacaran Ya. menjelang 3 tahun, saya punya keinginan gitu. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang jodoh saya, tolong kasih tanda. Ya, waktu itu saya masih suka ibadah menurut keyakinan saya ya. Waktu itu saya minta tanda Tuhan. Tapi kok yang datang itu Tuhan Yesus. Yang datang malah Tuhan Yesus datang kepada saya pakai jubah biru di awan-awan, terus naik lagi turun lagi pakai jubah merah. Saat itu besoknya saya cerita sama si abang nih kan, dulu panggilnya abang. Oh iya. Saya cerita, bang, kok saya begini gitu. Terus kalau gitu kita ceritalah ke pendeta gitu. Pergilah kami ke pendeta. Jawaban Pak Pendeta waktu itu berarti anak terpanggil. Ya. Saya udah waktu itu merinding saya. Saya aja yang 7 turunan pengikut Yesus, saya belum pernah didatangin, saya belum pernah dalam mimpi sekalipun. Iya. Kok ini anak langsung didatangin? Itu tandanya memang terpanggil. Apakah anak siap? Saya siap, Pak Pendeta. Waktu itu saya jawab seperti itu kepada abang. Ya gimana dengan keluarga besar kan? Sanati ya. Ya, sementara keluarga saya saya waktu itu berpikir betul mungkin Tuhan ini mau memilih saya. Ya. Karena setiap apa yang senang sama saya pun senang. Itu selalu pengikut Tuhan Yesus. Oh, rata-rata sebagian besar. Jadi saya pikir ini mungkin bahwa saya terpanggil. Iya. Dan saya memang sudah mantap waktu itu. Tanpa dipaksa atau tidak, saya sudah mantap. Karena saat itu saya sudah dewasa lah ya, sudah bisa berpikir, bisa inilah kehidupan yang harus nanti saya jalani. Berarti dibaptis waktu itu Opung Boru? Dibaptis. Itu nggak tahu keluarga besar ya? Nggak tahu, saya takut ngomong. Saya sampai bilang, Tuhan Yesus ampuni saya, bukan saya mau menyangka Engkau tapi belum waktunya. Saya takutnya kalau saya cerita nanti ibu saya kolaps waduh. Kita harus pakai hikmat. Tuhan pun ya kayak. Jadi waktu Opung Doli datang ke kampung itu Opung Boru udah dibaptis belum ya? Waktu saya minta izin belum. Belum ya? Belum. Oke. Nah, belum. setelah perbincangan itu apa yang terjadi? Nah, rupanya bapak saya itu masih berat pemikirannya sehingga berangkatlah tanpa sepengetahuan saya, ayah saya ke Kota Medan. Kota Medan ini banyak saudara kami. Mau kumpul? Mau kumpul. Rapat ini? Rapat keluarga besar. Sidang. Karena kebetulan waktu itu banyak di antara kami yang sudah berdomisili di Medan. Selain di Pekanbaru, tapi yang paling banyak di Medan. Lalu diajaklah berbicara tentang apa yang saya sampaikan kepada ayah saya, karena ini pemikiran orang tua zaman dulu. Ini nggak bisa dibayangkan apa yang saya utarakan itu. Tetapi terbelah juga di keluarga besar. Salah satunya adiknya Opung kakak adik. Yang merupakan orang yang sudah mendapat pendidikan dan bekerja di pemerintahan, mengatakan bahwa kita ini hanya menghantarkan anak-anak kita untuk sampai ke jenjang tertentu seperti anak panah. Kita itu hanya merentangkan busurnya aja. Kemana dia itu nanti, itu di luar kekuasaan kita. Mengarahkannya, tapi bagaimana dia mendarat dan di mana dia nanti berhenti, dialah yang menentukannya. Jadi kita sebagai orang tua, baiklah kita mendoakan mereka dan merestui mereka atas pilihan mereka. Belum tentu juga apa yang kita tetapkan untuk anak-anak kita menjadi serasi bagi dia. Padahal pilihan anak kita sudah jelas seperti yang sudah disampaikan. Lalu pulanglah ayah saya dari Medan. Saya juga pamit, ya Bapak, tolong doakan kami, restui kami. Ya nak, berangkatlah, Tuhan yang nanti akan menyertai segala perjalanan kehidupanmu. Laksanakanlah yang terbaik, yang sesuai dengan
apa yang kau pilih. Karena kamu anak-anak kami sekolahkan, itulah kewajiban kami. Maka kalianlah yang paling mengerti tentang sebenarnya apa tujuan kalian dan apa pilihan kalian. Lalu Jadi akhirnya Bapak setuju ini? Itulah persetujuannya. Tadinya kan yang setuju cuma Mama. Iya, kami sebagai orang tua tetap akan mendoakan dan merestui kalian. Itulah tugas kami. Jadi sepulang dari Medan itu rupanya mungkin dapat pencerahan. Dapat pencerahan dari keluarga besar yang sudah bergaul dengan orang-orang di perantauan ya. Iya. Ya, akhirnya argumennya Om saya itu bisa diterima oleh masuk dalam pertimbangan ayah saya. Dan akhirnya diputuskan, ya silahkan, kami tetap mendoakan dan merestui perkawinan kalian. Itulah sinyalnya, maka saya berketetapan hati waktu itu pulang ke Jakarta. Tetapi Jakarta juga masih banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Iya. Karena waktu itu saya masih pegawai muda, klerek kalau di bank itu, di Bank Eksim ya, golongan 2B. Iya. Dengan segala keterbatasannya, ya. Pangkat rendah, gaji pun belum masih pas-pasan. Iya. Kemudian ada persoalan beda keyakinan yang harus kami atasi bersama-sama. Kemudian waktu itu juga orang tua dari calon mertua yang dari fak-fak bermukim di Papua, kami monitor sudah datang di Jakarta untuk menghambat segala perencanaan kami waktu itu. Udah tahu ini mau kawin? Udah tahu, sudah ada berita ke sana, sehingga akhirnya diputuskan sang ibu mertua akhirnya datang ke Jakarta untuk bagaimana bisa menghentikan semua ini. Ditentang habis. Ditentang habis ya? Habis. Iyalah. Karena dia tahu Kristen gitu ya? Iya. Ya, tetapi banyak yang menolong kami, maka kami sering katakan ini adalah perjalanan kami yang Tuhan sudah tetapkan ya. Bahwa ada pergumulan, tetapi ada tangan Tuhan yang diulurkan untuk menolong kami. Itu keyakinan kami waktu itu. Ya. Begitu sulitnya hal yang kami hadapi ya waktu itu. Dua keluarga yang posisinya sama-sama kuat ya, sama-sama ya. Mempertahankan apa yang mereka pegang ya. Karena Opung Doli nggak mungkin ikut keyakinan Opung Boru kan? Sangat tidak mungkin kan? Itu sebenarnya salah satu syarat dari bapak saya, karena kalau ya nggak bisa tinggalin Yesus gitu ya. Karena kalau kau sebagai imam, kau adalah yang menjadi bapak rumah tangga, berarti kamu harus bisa mengajak ke menantu untuk mengikuti. Dan waktu itu kami dalam prosesnya sudah ada tanda-tanda bahwa calon menantu bersedia untuk ikuti kami. Puji Tuhannya, Tuhan Yesus datangin langsung. Tuhan. Jadi itu bukan luar karena biasa. Bukan karena laki-laki, bukan karena mau kawin. Bukan. Kalau mau cuma karena laki-laki, dulu yang melamar saya juga Cina berapa orang, Manado. Sampai itu, tapi memang ya Tuhan maunya yang ini gitu. Pas sama Opung Doli langsung Tuhan datangin langsung. Luar biasa. Baptis. Langsung baptis. Jadi waktu itu nikah di mana? Jadi waktu itu akhirnya saya buka lah ini problem, karena saya udah nggak kuat menghadapi. Saya buka lah ini kepada salah satu atasan kami di Bank Eksim, di kantor, yang kebetulan waktu itu entah bagaimana beliau ini sangat memperhatikan saya, ya, dan bahkan mengajak untuk masuk dalam organisasi yang dia pimpin, Badan Pembina Kerohanian Kristen Bank Eksim seluruh Indonesia. Saya sampaikanlah persoalan ini kepada beliau, dan beliau dengan penjelasan saya malah mendorong, jangan ragu-ragu, teruskan, saya kalau dibutuhkan saya akan menolong, saya akan membantu. Mantap. Jadi bukan persoalan materinya sebenarnya yang paling penting. Saya pun dibantu waktu itu, tapi dorongan beliau itu yang mengatakan tidak ada yang salah yang kau lakukan, maka teruskan
saya akan membantu Anda untuk mencapai apa yang kalian sudah rencanakan berdua. Karena waktu ditanya apakah ini keinginanmu sepihak atau berdua, saya sampaikan bahwa ini keinginan kami bersama-sama. Apakah calon sudah dewasa karena sudah berumur 22 tahun. Lalu beliau menyampaikan saya akan bantu, dan luar biasa, selain dorongan beliau, semangat beliau, saya pun banyak dibantu oleh beliau, termasuk waktu itu kami mendapat pemberkatan di gereja di Tanjung Priok, gereja GPDI, Jalan Gadang yang dipimpin oleh, saya masih ingat, Pendeta Bolang. Rupanya dunia kecil. Kemarin meninggallah anaknya yang perempuan, anaknya Pendeta Bolang ini. Yang merupakan kawan kami, anaknya merupakan kawan kami di Gading Nias ini. Gading Nias apartemen ini. Jadi Pak Pendeta Pak Herman Rantung. Ibunya Bolang. Ibunya pendeta inilah yang menikahkan kami. Tahun 85 di. Tahun 85 lah. Iya. Di Jalan Gadang. Jalan Gadang Tanjung Priok. Nah, berarti keluarga besar dari Taruntuk datang ke semua? Tidak datang, karena waktu itu pun waktu saya berangkat minta restu dari orang tua disampaikan. Saya menyampaikan ini akan dilaksanakan secara catatan sipil dan gereja. Tapi pestanya secara adat istiadat Batak menyusul. Oh, jadi waktu pemberkatan bapak mama nggak datang? Nggak datang, hanya saudara-saudara dan paling banyak rekan satu kantor. Oh, kenapa nggak datang? Karena jauh? Mungkin mereka sudah rencana, karena kita sebagaimana tradisi suatu saat juga akan dilanjutkan dengan pesta adat. Ya, jadi dan otomatis keluarga besar dari Opung Boru nggak datang. Nggak datang. Dan memang nggak dikasih tahu mau merit ini ya. Dan memang ini pemberkatan dan resepsi itu kita sembunyi-sembunyi. Karena memang ini faktor keluarga besar Opung Boru yang sangat fanatik sangat menentang. Menentang. Luar biasa. Sangat menentang. Tapi puji Tuhan, jadi kami tidak pernah mempunyai rasa kepada pihak keluarga dari perempuan tetap baik. Kami tetap baik. Kami menunjukkan bahwa kami mengasihi, bahwa kami tidak pernah bermaksud membawa sesuatu yang merugikan mereka, tidak bermaksud jahat dan lain sebagainya. Nah, setelah menikah, berjumpa nggak dengan mertua? Karena kan mereka nggak tahu pernikahan ini kan? Jadi berjumpa ini suatu drama. Kalau bilang drama, ini drama yang luar biasa ya. Ketika kami waktu itu mengasingkan diri sementara, ya di tempatnya kawan kami. Satu hari saya mau ambil baju di rumah yang kami tempati di Rumah Susun Tanah Abang. Rumah Susun Tanah Abang. Jadi kami di lantai 1. Tanpa rasa khawatir saya buka pintu, ternyata di belakang saya udah diintip berhari-hari. Jadi sudah diikutin berhari-hari. Hari itulah hari apanya. Maka begitu saya buka pintu, saya langsung didorong masuk ke dalam rumah dan hampir ditembak oleh saudara dari mertua perempuan saya. Karena ketika mereka mencari anaknya yang sudah menjadi istri saya waktu itu tidak ketemu, maka mereka mencari-cari ke gereja-gereja, menanyakan tentang pernikahan, apakah boleh beda agama dan seterusnya, termasuk ke kantor kami sendiri waktu itu. Didatangi dikejar, didatangi. Tetapi karena kami adalah figur yang sudah dewasa, maka waktu itu atasan kami mengatakan ini urusan pribadi dari orang-orang yang sudah dewasa, maka kami tidak berhak untuk masuk lebih dalam. Sementara gereja menjawab bahwa
Kalau beda agama nggak bisa diberkati. Oh. Jadi gereja dimasukin semuanya yang ada di Iya. Jakarta Semua dicari. didatangin, dipikirnya mami saya gereja tuh cuma katedral Paulus yang besar-besar. Oh. Dia nggak tahu di pelosok-pelosok di kompleks-kompleks juga banyak gereja. Oh, jadi karena dia gereja-gereja- nggak mengerti. Jadi waktu itu mama datangin gereja Gereja besar-besar dengan membawa foto saya. Dia bertanya, Pak Pendeta, ada nggak yang diberkati di gereja ini nih? Oh, nggak ada, Bu, katanya. Semua gereja ditanyain. Iya, ampun. Luar biasa itu. Nah, bagaimana kelanjutan dramanya, Pung? Jadi disitulah ya, ketika kami sudah menginjak usia-usia lanjut, kemudian merenung ke belakang, Iya. disitulah kami sadari bahwa memang pergumulan itu, ketika kita berjalan dalam bayang-bayang pergumulan, berat itu. Ya. Yang kami hadapi itu. Ya. Di dalam bayang-bayang pergumulan itu, niscaya ada cahaya Tuhan, ya, tangan Tuhan yang menolong. Iya, iya. Saya tidak pernah mampu berpikir bahwa kami akan melaksanakan itu karena saya sendirian. Iya. Orang tua di kampung, ya, saudara saya juga di sini. Ya. Tidak saya beritahu tentang Ah. apa pernikahan kami ini. Tidak. Jadi akhirnya saya sendiri yang mengerjakan semua. Tapi orang tua sudah tahu, orang Ya, tua di kampung ya, sudah ya, tahu dan sudah merestui. Lalu kami menjalaninya, ya, tangan Tuhan selalu muncul tepat pada waktunya. Ya. Ketika saya diancam dengan pistol, maka saya jawab kepada om itu. Akhirnya saya tahu bahwa dia adalah om saya dan Ya. istri. Saya jawab, Bapak ini orang baik-baik apa orang tidak baik? Ah. Kalau Bapak orang baik-baik, akan saya sambut sebagai tuan rumah dengan sangat baik. Ah. Tetapi kalau om ini orang tidak baik, biar bagaimanapun jagonya om akan saya lawan. Oh, oke. Berani pada saat itu. Berani mati. Akan saya lawan. Ternyata beliau ini seorang alat negara, ya, Oh. yang memegang teguh jiwa-jiwa kesatria. Lalu ketika kalimat saya itu saya sampaikan begitu, dia langsung pistolnya ini lagi, Oh, ada kalimat tertentu nih. ya, diturunkan. Ah. Langsung dia bilang sama ibu mertua saya, karena ada 3 orang waktu itu yang mendorong saya, termasuk mertua saya. Lalu disampaikan kepada mertua saya, kakak lanjutkan, inilah menantumu. Oh. Nah, lanjutkanlah dengan baik-baik, urus, dialah menantumu. Lalu kami ditinggalkan oleh beliau, om yang saya sangat kagumi karena dia sangat menghargai jiwa-jiwa kesatria, ya. Iya, iya. Mungkin dia dengan kalimat saya itu dia merasa dia ini seorang yang bisa dipercayai, mungkin demikian pemikirannya. Oke. Lalu tinggallah saya dengan mertua saya berbicara dari hati ke hati, dan saya sampaikan bahwa kami sudah resmi menikah secara hukum negara. Oh, nggak kasih tahu secara gereja? Belum, sebenarnya mungkin implisit dia udah tahu. Oh. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Seiring terlontar dalam kalimatnya, kalian sudah melaksanakan di gereja. Tapi pengakuan saya waktu itu, anak ibu saya lindungi dengan baik. Ya. Sudah masuk dalam keluarga besar kami, dan dia pasti aman dalam keluarga kami. Karena setiap orang yang masuk dalam keluarga kami menjadi bagian dari keluarga besar yang patut dilindungi. Ya. Lalu ibu saya mengatakan, saya tetap tidak bisa menerima karena kami juga adalah keluarga besar Oh. yang harus memberitahukan bahwa anak kami sudah menemukan jodohnya. Oh. Maksudnya waktu itu rupanya adalah bahwa kami harus menikah Oh, secara keyakinan. secara keyakinan mereka. Nah, ini gimana? Lalu saya masih belum ketemu jalan keluarnya. Hari demi hari rupanya justru om saya itu, om yang hampir menembak saya itu, memberikan jalan keluar. Ikuti aja, nak. Gitu. Nah, menantu saya juga ada seorang Katolik dari Tionghoa.
ceritakanlah bagaimana mereka proses menikah. Iya. Itu yang saya ikuti, artinya proses itu sudah memenuhi persyaratan orang tua kami. Orang tua dari pihak istri ya, sudah memenuhi dan dilaksanakan dengan mengundang seluruh keluarga besar mereka. Artinya itu seperti yang tadi saya sampaikan, rupanya ketika kita berjalan dalam riak-riak pergumulan itu selalu ada tangan-tangan yang tiba-tiba justru blessing in disguise ya, justru yang tadinya merupakan bahaya justru yang memberikan jalan keluar kepada kami. Maka dilaksanakanlah itu, kemudian akhirnya menikah secara keyakinan. Secara keluarga besar karena itu permintaan keluarga saya. Memang berat saat itu kita memutuskannya juga berat gitu. Iya, karena sudah di gereja. Karena saya sudah di gereja, saya sudah dibaptis sebenarnya, cuma saya belum mengakui di hadapan keluarga karena saya pikir belum waktunya, belum saatnya gitu. Pemikiran saya saat itu. Iya. Tetapi apa yang disampaikan om saya itulah yang saya bilang, itu selalu ada tangan yang memberikan pertolongan. Laksanakan aja sebagaimana anak saya sudah melaksanakan ketika menikah dengan menantu saya yang berasal dari Tionghoa Katolik gitu ya. Jadi opung ikutin lah semuanya dulu. Ikutin semuanya ritualnya apanya sampai benar-benar selesai. Selesai. Kemudian resepsi makan-makan. Resepsi semuanya. Berarti itu besar waktu itu, cukup besar berarti. Cukup besar lah untuk keluarga ya. Karena keluarga mereka ini keluarga besar ya. Ada di mana-mana, ada di selatan, di timur, di utara. Jadi supaya mereka tahu bahwa sudah menikah ini. Ya, karena dulu memang saya akui bahwa dia ini banyak yang datang kepada keluarga untuk melamar ya. Kalau dibandingkan dengan saya mungkin jauh ya, karena saya waktu itu adalah pegawai rendah yang golongan 2B, sarjana muda. Kalau di perbankan itu namanya klerek ya, belum staff. Tetapi puji Tuhan, kami diberikan Tuhan, dikaruniai Tuhan, nggak lama kemudian 1 tahun karuniai seorang anak laki-laki ya, yang justru sangat disayangi oleh dua sisi keluarga ini. Baik dari keluarga pembeli maupun pemburu. Apalagi dari keluarga kami ya, sangat bangga udah ada cucu laki-laki. Kemudian mereka juga senang sekali gitu. Akhirnya makin lama terjadilah interaksi dan saya selalu menunjukkan bahwa dia sudah masuk dalam keluarga yang benar. Anakmu ini sudah masuk dalam keluarga yang benar, yang akan kami lindungi dan kami bela selama-lamanya. Sebagaimana Tuhan perintahkan kepada kita, kita nggak boleh bercerai kecuali oleh kematian. Itu yang saya sampaikan kepada mertua, bahwa itulah perlindungan dari kami sesuai dengan perintah Tuhan. Maka amanlah anak ibu bersama-sama dengan kami. Dan pada akhirnya lambat laun memang kesungguhan kami untuk selalu mengasihi mereka itu kelihatan. Ya, bagaimanapun kerasnya, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan kasih kepada apalagi kepada saudara ya, kepada sesama aja, kita harus menunjukkan kasih itu, apalagi kepada mertua. Akhirnya lama-kelamaan mertua luluh sering datang ke tempat kami. Kemudian hubungan makin baik. Kemudian kami bilang pindahlah dari Fak-Fak, kami sediakan satu tempat di Bekasi yang untuk mereka tinggal dan berdagang lah untuk hari tuanya. Jadi opung dulu siapkan pada waktu itu semua ya? Ya, jadi waktu itu kebetulan dengan lahirnya anak pertama itu saya pun promosi. Saya kan kuliah lagi waktu itu ya. Kemudian saya ikut dalam seleksi untuk pegawai staf dan puji Tuhan saya lulus. Puji Tuhan. Maka saya loncat pangkatnya dari 2B menjadi golongan 3A yang masuk dalam kategori staf. Kehidupan kami berangsur-angsur sangat membaik ya, puji Tuhan. Dan
yang tidak pernah disangka-sangka Tuhan sediakan ya. Iya. Sepertinya ketika kami tidur pun Tuhan berkati. Oh. Yes. Jadi akhirnya saya undanglah mereka mertua, udah tua di Jakarta aja. Iya. Kami sediakan tempat bagi mereka untuk kehidupan sehari-harinya. Iya, ya. iya, iya. Kemudian hubungan kami pun semakin lama semakin baik, Wow. baik untuk keluarga langsung maupun keluarga besar mereka. Hmm. Keluarga besar mereka lebih dulu menerima kami sebagai apa ya, ada Iya. Mbah Uyut ya, Iya. ada Mbah ibunya ibu Masih hidup. Waktu itu Waktu masih masih hidup. hidup. Waktu itu masih hidup. Wow. sangat membela kami, sering mengatakan Kristen juga adalah manusia biasa. Iya, iya. Mereka mengasihi kami ya, Iya. orang tua yang polos, yang lugu, dengan cara mereka yang mengasihi kami Iya. sangat terkesan ya. Iya. Karena tidak dibuat-buat dan tidak dengan pertimbangan yang terlalu dalam. Iya, iya, iya. Lugu, jadi Iya. spontan gitu ya. Jadi formalitas aja berarti dulu waktu nikah secara keyakinan keluarga besar Opung Boru ya. Kami harus memenuhi keinginan dua pihak. Permintaan, ya. Oh. Tidak adil rasanya, saya pertimbangkan lama, tidak adil rasanya kalau saya hanya mementingkan satu sisi dari keluarga kami. Oh. Sisi mereka juga harus kami Iya. Iya. harus kami pikirkan ya, dan kami harus penuhi sebisa mungkin ya, Iya. supaya adil. Jadi tidak hanya kepada keluarga dari Iya. pihak laki-laki, tapi juga dari pihak mereka. Perempuan ya. Iya, Karena kalau di adat Batak, mereka itu adalah hula-hula kami iya, ulah-ulah ini. yang harus dihormati, Iya. yang harus Iya. dijunjung ya. Iya. Kami sebagai orang Batak. Tapi puji Tuhan, lambat laun bukan hanya kami yang bekerja, itu perasaan kami. Iya. Tangan Tuhan juga bekerja Iya. untuk meluluhkan hati yang keras. Itu boleh saya katakan kalimatnya demikian, karena demikian kerasnya waktu itu. Tapi akhirnya ya, inilah tangan Tuhan bekerja Iya. untuk meluluhkan mereka. Saya Iya. tidak bermaksud jahat. Iya. Justru saya bilang, anak ibu sudah masuk dalam keluarga besar Iya. yang ada rasa kasih di dalamnya. Hmm. Begitu dia masuk dalam keluarga itu, dan dia sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga itu yang harus dipertahankan. Jadi waktu itu Opung Boru akhirnya diangkat jadi orang Batak. Iya, Jadi diadatin. dalam perjalanannya, nah ini menjelang endingnya orang tua kami, pulanglah kami tahun 2000. tahun 95 ya, Iya. 95. Iya. Pulanglah tahun 95. Jadi keluarga besar, seluruh perantau pulang. Iya. Kami semua Kumpul. tujuh bersaudara dari 7 penjuru. Hmm. Pulanglah waktu itu, reuni besar-besaran. Hmm. Dan saya lihat hanya saya yang Belum diadati. hanya saya yang memilih berkeluarga dengan bangsa Indonesia. Oh. Jadi bangsa Indonesia tanda kutip ya. Jadi akhirnya saya berpikir, wah ini nggak boleh dibiarkan terus. Lalu saya tanya, Pak, kapan kami rencananya mau diadatkan gitu ya. Rupanya ayah saya dan ibu saya waktu itu sudah menunggu-nunggu sinyal dari saya. Oh, kapan gitu ya? Sambil berseloroh, sambil bercanda, bapak saya bilang, enggak diadatkan juga, enggak apa-apa. Semua orang Jawa yang di sini sudah saya anggap sebagai hula-hula saya. Itu Kapolres sering karena sudah saya anggap hula-hula. Bingung dia, katanya, hula-hula dari mana Pak? Bingung. Anak saya kan menikah dengan kalian punya suku. Jadi hula-hulaku kalian. Jadi akhirnya mereka kompak. Nah, tapi bagaimanapun memang itu penting ketika ayah kami meninggal tahun 2005. Semua anak-anaknya dan keluarga istri datang, ya, sebagaimana adat Batak. Dan luar biasa, puji Tuhan, yang benar yang kami pikirkan itu menjadi sebuah kenyataan, menjadi pelengkap menuju sebuah bukan kesempurnaan, the best lah istilahnya, the best ya. Jadi boleh saya sampaikan bahwa
Itulah memang uniknya adat Batak ini. Ah, Ayah kami meninggal itu selama 3 hari dalam perkabungan, tiga malam 4 hari. Iya. 3 hari. Kemudian bagaimana adat Batak itu hari terakhirnya itu kan disitulah adat berjalan. Oh, Berjalanlah adat. iya. Terjadilah hal yang tidak pernah kami lihat. Ah, Jam 8 malam baru dibawa ke pemakaman. Saking padatnya. Saking Iya, padatnya Padatnya acara. jam 8 malam. Jam 8 malam. Lu gelap itu. Iya. Di kampung sangat gelap. Iyalah. Tapi puji Tuhan lagi ya. Ada itu pasti dari Jakarta ini. Ada yang menuntun, membantu kami ya. Perlu mungkin ini kisah ini perlu kami sampaikan bahwa Tuhan atur pada waktunya menjadi indah. Iya, iya. Jam 8 malam di kampung itu sudah sangat gelap Oh, iya, iya. dan dingin lagi. Iya. Pemakaman keluarga ada di satu perbukitan ya. Dari jalan raya itu kira-kira mendaki sekitar 300 meter mendaki. Mendaki, Bu? Mendaki. Jalan bukan Bukit pemakaman. jalan bagus, bukan jalan batu, tapi jalan yang licin. Waduh. Manjat lagi naik. Tapi tiba-tiba ada 4 orang, Pak, kira-kira tempatnya di mana? Saya tunjuklah ke atas ke perbukitan itu. Ya. Nggak lama kemudian sudah ada 4 obor di situ. Oh, kasih apa biar terang. Nyala supaya semua yang mengantar itu tahu bahwa itulah posisinya. Oh, kasih tanda. Karena yang mengantar bukan hanya orang-orang dari kampung, tapi juga banyak dari perantauan dari Jakarta. Oh iya. Yang saya kaget adalah saya adalah orang kampung yang besar di kampung, Iya. BTL. Letak tembak. Saya pun tidak akan secepat mereka meskipun saya sudah tahu medannya. Tidak akan mampu secepat itu mereka tiba-tiba berdiri di sana. Mereka tidak tahu medan, hanya menanyakan arahnya. Tiba-tiba berdiri. Setelah selesai acara, saya tidak tahu. Iya. Saya mau menyatakan terima kasih hari tidak ketemu. Ada orang baik yang mengirimkannya ke sana. Oh, oke. Ada orang baik yang mengirimkan kampung, yang bukan kampungnya. Bukan kampungnya itu. Bukan ya? sukunya, saya berani bertaruh. Bukan sukunya. Berarti dia antara dari Jakarta atau dari Medan. Tapi nilai sosialnya bagus ya. Ada seseorang yang mengutus mereka untuk datang ke sana. Oh. Dan saya yakin bahwa mereka adalah yang punya profesi di bidangnya. Karena bagaimana mungkin secepat itu hanya arah yang saya tunjukkan. Ya. Bagaimana mungkin secepat itu kalau mereka orang biasa-biasa saja. Oh. Jadi Ya. itu maka saya sampaikan semua Tuhan sediakan pada waktunya dengan baik. Ya. Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Ya. Opung Boru dulu diadati berarti sebelum Bapak meninggal? Iya. Oh. Dikasih boru apa? Boru Sitompul. Oh, si Tompul. Wih, sama kayak Opung Boruku. Oh. Opung Boruku Taruh. dari mana? Tompul. Oh, jadi ngambil marga dari mana? Dari opung boru saya. Jadi begini. Jadi lucu. Opungnya bapak saya Sitompul. Iya. Opung kami Sitompul. Mama kami Sitompul. Istri-istri kami dengan abang saya juga marga Sitompul. Loh, Jadi akhirnya begini. Ini agak guyon ini. Kalau ketemu dengan marga Sitompul saya selalu bilang, baik, yang paling banyak darahnya Sitompul saya. Kok bisa? Anda kan Tarihoran. Coba hitung dari atas. Opungnya bapak saya Sitompul. Opungnya kami Sitompul. Mama kami Sitompul. Udah empat susun ini Sitompul. udah Sitompul. Coba kalikan. Oh iya kata ampun juragan.
tapi masih kalah. tapi Kalah. guyonan kita tetap harus hormat kepada hula-hula kan. Tapi saya sering guyon kalau ketemu di mana di Lapo di Jakarta ini, Setompul gitu Iya. ya. Saya sampaikan itu. Iya. Ya, itulah uniknya apa Iya, kita. orang Batak ini. Orang Batak ini. Iya. Dan Boto Pungboru, selamat datang di keluarga Batak. Dia sudah lebih Batak dari orang Batak. Kenapa? Jadi ilmunya mamak saya, tadi kan dia cerita, lebih sering di rumah kami mamak daripada di rumah paromainya yang lain. Ilmunya rupanya diturunkan ke dia. Bagaimana cara membuat arsik. Oh. Nah, yang paling terkenal arsik di GNR ini buatan dia. Oh kayak gitu. Buatan dia. Buatan dia. Jadi ilmu semua diturunkan. Iya, semua diturun. Jadi andalimannya bagaimana banyaknya, ukurannya bagaimana. Komposisinya lah. Betul-betul udah dibatakkan ini. Tapi karena memang usia nggak bisa dibohongi ya. Iya, iya. Jadi bikinlah sama kami. Enggak, tergantung kami lah. Nanti kami kalau hari Selasa mau ke pasar kami bikinkan ya. Nggak bisa lagi dipenuhi nama dia. Udah nggak bisa lagi udah. Open PO, open PO. Iya, iya. Waduh, ini Unik. kesaksian pernikahan yang luar biasa ya. Ya. Jadi awal berjumpa, sama-sama punya pasangan, bahkan Opung Boru udah tunangan, dan memutuskan menikah juga betul-betul ya pergumulan ya, karena pertama memang harus terima Tuhan terlebih dahulu, dan memang puji Tuhan sudah Tuhan datangi. Yes, amen. Ya. Ini luar biasa. Saya boleh tambahkan sedikit. Boleh Opung. Jadi setelah kami menikah, udah lahir ini masih bayi yang besar itu ya. Datanglah mantan tunangannya Oh, datang. ke Tanah Abang. Cariin, ketemu. Iya. Saya pas waktu itu udah Lagi cuti. Cuti apa pulang? Cuti Ya. cuti pagi-pagi. Ya. Datang. Saya buka pintu. Oh, berani. Ya, silakan. Berani dia. Oke. Silakan masuk, silakan. Iya. Ngobrol. Ya. Tapi dia nggak berani, dia mau mengatakan saya mau merebut karena dia udah lihat kan. Ada bayi kan. Mau rebut dia, Merebut. Dia bilang rencananya mau dibawa lari saya. Karena dia kan kapten kapal. Mau dibawa lari ke Singapura. Kapten kapal lain internasional kan. Jadi kedatangannya itu. Iya. Sebenarnya Saya tahu dari dia. Kalau ke saya nggak berani terus terang. Oke. Jadi Tapi ya, akhirnya nggak jadi. ya karena saya ada di ini kan. Ada di rumah. Pas lagi cuti. Dia nggak tahu, dia Nggak. pikir kerja. Iya. Dasar memang ya itulah Tuhan, campur tangan Tuhan ya. Ya saya ya sudahlah gimana. Untung Opung ada di rumah ya. Jadi Kenapa dilalanya lagi cuti ya? ya ampun. Jadi Itulah. pergi aja gitu aja dia waktu Ya, itu. Ya saya antar ngobrol baik-baik, biasa, saya baik-baik, antar iya. ya. Jadi saya sampaikan bahwa inilah perjalanan hidup manusia yang tidak bisa ditebak. Saya lebih tua dari dia, jadi saya patut juga memberikan wejangan-wejangannya. Dia juga manggilnya abang. Abang, Jadi datang mau rebut, ampun. Kayak nggak ada orang lain aja. iya makanya saya bilang. Padahal udah jelas-jelas udah married, udah ada bayi gitu ya. Iya ampun. Tapi kita memang beda kita ya, beda latar belakang, beda keberanian dan beda apa ya. Kalau saya lihat ke belakangnya mungkin saja mau menculik ya. Kenapa? Iya. Kalau kita lihat di televisi ya, Iya. ada yang tiba-tiba di ini kemudian apa kan? Iya. Tapi ya Tuhan masih berikan perlindungan. Nah ini ada lagi cerita nih. Apa lagi? Lahirlah anak kedua kan. Dia udah waktu itu karena keadaan ekonomi masih ini, aku kerjalah dia. Iya. Tapi tiba-tiba kok ada perasaan saya nggak enak. Saya pulang kantor siang-siang. Dua bayi jarak 1 tahun. Kok ada yang seram ini ibu-ibu kan, mengurut gitu. Padahal nggak ada yang suruh dia untuk mengurut. Oh ya Tuhan, hentikan itu. Saya bilang gitu, hentikan. Tidak ada yang menyuruh untuk diurutkan. Saya bilang, saya langsung ambil itu anak.
Di belakang saya berpikir, ini mungkin adalah orang-orang yang punya ilmu-ilmu hitam. Oh, Tidak ada yang menyuruh, tapi dia ini ya. Akhirnya saya panggil pembantu. oke. Siapa yang menyuruh dia itu tadi? Iya. Kamu ya. Kamu kenal dari mana itu? Iya. Dari si Anu gini-gini. Ya, Baliutan lah ceritanya kan. Ah, Ini kami berhentikan itu apa? Karena ada cerita bahwa bayi itu disenangi oleh pemilik ilmu-ilmu hitam kan. oke. Nah, jadi ya Tuhan, untunglah saya pulang tadi padahal Ah, belum waktu saya pulang. iya, pulang. Ya lihat lu kok bisa janggal kan lu kok bayi kok nggak ada yang nyuruh dia untuk ini untuk urut. Si Edo kan Oh, ada yang urut pada waktu itu. itu ibu-ibu itu yang sangat seram itu kan. Nenek-nenek. Nenek. Ya ampun. Ketikan itu nggak ada yang suruh kan ibu. Nih Iya, nggak disuruh, ngapain diurut? saya kasih uang nih. Ah, Ya, pulang dia. wow. Artinya ilmunya masih kalah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. yang suruh pulang. Opung Catherine. Katriel. Katriel Doli dan Opung Katriel Boru. Terima kasih sudah mampir di podcast Kana. Sama-sama. Terima kasih sudah menceritakan pernikahan yang penuh dengan drama. Terima kasih sudah mau kembali kisah lama. Ini kisah lama jadinya Ya, jadi Muncul dikenang Nostalgia kembali lagi dikenang, ya, ya. benar-benar luar biasa ya. Tapi sekarang puji Tuhan ya tinggal menikmati ya. Ya. 5 orang anak dan 4 Pak cucu. Opu. Wah, mantap sekali. Tuhan. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana, yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang rindu bersaksi di podcast Kana, hubungi kami lewat DM Instagram Dulos Production atau DM TikTok Dulos Production. Kesaksian hanya seputar pernikahan dan tinggal di daerah Jabodetabek. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi 2 tapi 1. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada 2. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.